Halo semuanya, kembali lagi di Sunyiwara. Semua berawal dari sunyi, kemudian menjadi wara. Sebelum kita mulai, tekan terlebih dahulu tombol subscribe, serta nyalakan juga tombol loncengnya, agar mendapatkan notifikasi dan tidak ketinggalan cerita Sunyiwara berikutnya. Dan juga, tekan tombol like, share video ini ke teman-teman kalian. Buat kalian yang punya pengalaman atau cerita horor pribadi, baik itu kejadian nyata, pengalaman keluarga, atau cerita yang sampai sekarang masih kepikiran, kalian bisa langsung kirim ceritanya ke email sunyiwara.official@gmail.com. Dan seperti apa cerita kali ini? Mari kita mulai. Kenalin, Rina, biduan dangdut orkes keliling ombak asmara. Umurnya udah mau 28, tapi karirnya nyungsep. Suaranya sebenarnya bagus, tapi kalah saing sama biduan-biduan baru yang lebih muda, lebih glowing, dan lebih berani goyang. Malam itu adalah puncak kehinaan Rina. Di atas panggung hajatan sunatan, Rina lagi nyanyi lagu Kereta Malam. Bukannya dapat saweran, dia malah diteriakin penonton. "Turun woi, keriput lu kelihatan, ganti yang mudaan apa?" Puncaknya, ada botol air mineral melayang kena jidatnya. Plak! Rina nahan nangis. Dia lari ke belakang panggung sambil nutupin mukanya. Di backstage, Rina lihat Siska, saingan beratnya, lagi dihitung duit saweran segepok tebel banget. Siska ini dulu jelek, hitam, dekil. Tapi sebulan terakhir, Siska berubah jadi putih, kinclong, dan tiap dia ngelirik cowok itu kayak kehipnotis. Rina nyamperin Siska, matanya nanar. "Sis, lu pakai apa? Obat dokter mana?" todong Rina. Siska senyum miring, nyibak rambutnya. Di lehernya sekilas ada kilatan cahaya emas. "Dokter?" "Dokter mah lama, Rin. Kalau mau cepet, ke dokter Mbah Suro di lereng Gunung Kapur. Bilang aja lu mau pasang emas." Demi harga diri dan duit, Rina nekat pergi ke alamat yang dikasih Siska. Tempatnya gubuk reot di tengah hutan jati yang kering. Mbah Suro, dukun tua yang giginya tinggal 2 dan hitam semua, udah nunggu Rina. "Mau pasang di mana, Nduk? Bibir biar manis, mata biar memikat, atau bawah biar rapet?" tanya Mbah Suro sambil nyeringai cabul. "Semuanya, Mbah. Saya mau jadi ratu panggung. Saya mau semua laki-laki sujud di kaki saya," jawab Rina mantap. Mbah Suro ngeluarin kotak kayu kecil. Isinya jarum-jarum emas murni seukuran lidi, tapi ujungnya tajem banget. Tanpa bius, tanpa alkohol. "Tahan ya, sakitnya cuma sebentar. Nikmatnya seumur hidup." Mbah Suro megang dagu Rina. Jeleb. Jarum emas itu ditusuk paksa nembus kulit dagu, masuk ke daging, terus didorong sampai nyentuh tulang rahang. Rina ngejerit ketahan, air matanya muncrat. Rasanya kayak ditusuk paku panas. Belum selesai, Mbah Suro nusuk lagi di pipi kiri, pipi kanan, jidat, dan di area intim Rina. Total 5 jarum emas. "Ingat pantangannya," bisik Mbah Suro sambil ngusap darah di wajah Rina. "Jangan makan pisang emas, dan jangan pernah bercermin pas jam 12 malam teng. Kalau dilanggar, emas itu bakal minta ganti dagingmu." Besok malamnya, Rina manggung lagi. Ajaib, luka tusukan di wajahnya hilang total tanpa bekas. Kulitnya yang tadinya kusam, sekarang bersinar kayak lampu neon, padahal cuma pakai bedak murah. Aura Rina bener-bener beda. Begitu dia naik panggung dan bilang selamat malam, semua penonton, cowok, bapak-bapak, bahkan bocah, langsung diem terpaku. Musik mulai, Rina goyang. Gila bro, penonton kayak kerbau dicocok hidung. Mereka berebut naik panggung buat nyawer. Duit 50 ribuan, 100 ribuan, beterbangan kayak hujan duit. Bahkan Pak Kades yang terkenal pelit sampai rela nyopot cincin akiknya buat dikasih ke Rina. "Rina, Rina, ratu kita!" teriak penonton histeris. Rina senang bukan main, dia ngerasa jadi dewi.
Siska yang lihat dari pinggir panggung cuma bisa gigit jari. Rina natap Siska dengan tatapan sombong. "Minggir loh, sekarang panggung ini punya gue." Tapi di tengah euforia itu, Rina ngerasa ada yang aneh. Dagu bekas tusukan jarum emas itu rasanya gatel. Bukan gatel di kulit luar, tapi gatel di dalam daging. Seminggu berlalu, Rina makin kaya raya. Dia beli baju baru, HP baru, motor baru. Tiap malam jadwal manggungnya full. Rasa gatel di dagu dan pipinya makin sering muncul. Tapi Rina bodo amat. Dia pikir itu proses penyembuhan atau efek susuknya lagi bekerja. Dia cuma garuk-garuk dikit dan anehnya, tiap digaruk rasanya enak banget. Malam itu, Rina pulang manggung jam 11.30 malam. Dia mabuk pujian dan sedikit alkohol. Dia masuk ke kamarnya yang sekarang udah dipasang cermin rias gede banget yang ada lampu-lampunya. Rina duduk di depan cermin, ngapusin make up-nya sambil senyum-senyum sendiri. "Siapa yang paling cantik?" "Gue," gamam Rina. Dia asik ngagumin wajahnya. Matanya yang lentik, pipinya yang tirus, dagunya yang lancip. Dia lupa waktu. Dia lupa pantangan Basuro. Jam dinding di belakangnya berdetak. Teng, teng, pukul 000 malam. Rina masih natap cermin. Tiba-tiba, lampu cermin itu kedap-kedip. Zzz, dan di pantulan cermin itu, wajah Rina berubah. Di cermin itu, Rina nggak lihat wanita cantik. Dia lihat mayat hidup. Kulit wajah pantulannya itu abu-abu pucat. Di bagian dagu, pipi, dan jidat tempat jarum emas itu ditanam, kulitnya bolong. Dari lubang-lubang itu, keluar nanah warna hijau kental. Dan belatung. Belatung-belatung gemuk warna putih itu keluar masuk dari lubang di wajahnya seolah-olah daging Rina adalah sarang mereka. "Ah!" Rina jerit kaget. Dia mundur sampai kursi riasnya jatuh. Dia raba wajah aslinya. Masih mulus, masih kencang, gak ada lubang, gak ada nanah. Halusinasi, ini pasti gara-gara gua mabok. Rina ngeyakinin dirinya sendiri. Dia lihat cermin lagi. Sekarang pantulannya normal lagi. Rina yang cantik balik lagi. Rina hela napas lega. Dasar dukun tua, nakut-nakutin doang. Tapi pas Rina mau tidur, rasa gatal di dagunya datang lagi. Kali ini gatalnya parah banget, kayak ada semut api yang jalan di bawah kulit. Rina ngegaruk dagunya keras-keras. Krek! Kuku Rina nyangkut di sesuatu. Pas dia tarik tangannya, ada serpihan daging busuk warna hitam yang nyangkut di kukunya. Dan dari luka garukan itu, keluar bau bangkai yang nyengat banget. Pagi itu Rina bangun dengan bantal yang basah dan lengket. Pas dia cek, itu bukan ilur, tapi cairan kuning kental berbau anyir yang rembes dari dagunya. Rina lari ke cermin. Lubang bekas garukan semalam itu melebar seukuran koin receh. Daging di dalamnya lembek, warnanya hitam kehijauan, kayak daging ayam yang lupa ditaruh kulkas seminggu. Rina panik setengah mati. Dia ambil kotak P3K, dia siram alkohol. Jas! Rasanya perih kayak disiram air raksa. Rina ngejerit ketahan, gigit handuk sampai robek. Tapi anehnya, nanah itu nggak berhenti keluar. Karena malam ini ada jadwal manggung di acara pejabat, Rina nekat. Dia ambil foundation paling tebal. Dia dempul dagunya berlapis-lapis. Dia pakai bedak tabur banyak banget sampai lubang itu ketutup rata. Secara visual, wajahnya balik mulus, cantik sempurna. Tapi baunya, bau bangkai tikus itu tetap kecium samar-samar. Rina nyemprotin parfum 1 botol ke badannya buat nyamarin bau itu. Gak ada yang tahu, gak ada yang tahu. Bisiknya gemeteran. Pas dia keluar kamar, ibunya Rina lewat. "Wih, anak ibu wangi banget, cantik lagi," puji ibunya. Rina sadar, susuk itu memanipulasi pandangan orang lain, tapi nggak bisa nipu rasa sakit di badannya sendiri. Malam itu, Rina manggung di acara syukuran rumah gedong. Penonton makin gila, saweran makin deras. Siska, saingan Rina, ternyata juga diundang nyanyi di sana sebagai opening act. Siska senyum manis banget ke Rina. "Mbak Rina, sukses ya. Nih, aku bawain kue nagasari buatan ibuku, buat ganjel perut." Rina yang emang lapar dan ngerasa di atas angin, nerima aja tanpa curiga. Dia lahap kue nagasari itu. Rasanya manis, enak, tapi baru setengah nelan, Rina ngerasain ada tekstur buah pisang yang khas, manis, kecil, legit.
Rina berhenti ngunyah, matanya melotot. "Ini pisang apa, Sis?" tanya Rina panik. Siska senyum miring, tatapannya licik. "Pisang emas lah, Mbak, biar rezekinya emas terus." Dek, jantung Rina berhenti berdetak sedetik. Pantangan Mbah Suro. Detik itu juga 5 jarum emas yang ketanam di wajah dan tubuh Rina bereaksi. Rasanya kayak jarum-jarum itu berubah jadi bara api yang nyala. Rina megangin pipi dan dagunya. Panas, panas banget, seolah wajahnya lagi ditaruh di atas kompor gas. Rina lari ke toilet tamu, ngunci pintu. Dia ngaca, wajahnya merah padam kayak kepiting rebus. Efek susuk itu marah karena pantangannya dilanggar. Tiba-tiba, pipi kirinya tempat salah satu jarum ditanam mulai membengkak cepat banget kayak balon ditiup. Kulitnya meregang transparan, terus prot! Pecah, bukan darah yang muncrat, tapi nanah campur uget-uget kecil. Rina muntah lihat wajahnya sendiri. Daging pipinya bolong, nampilin gigi gerahamnya dari luar. Tapi yang lebih gila, tiba-tiba ada yang ngetuk pintu toilet. Panitia acara. "Mbak Rina, giliran Mbak Rina naik panggung nih, Bapak Bupati udah nunggu." Rina bingung, dia hancur gini, mana bisa manggung. Tapi pas dia ngelirik cermin lagi, bayangannya cantik. Lubang di pipinya nggak kelihatan di cermin. Nanahnya kelihatan kayak highlighter yang glowing. Susuk itu bekerja gila-gilaan. Dia nutupin kehancuran fisik Rina dengan ilusi kecantikan yang persempurna buat mata orang lain. Rina sadar, dia harus tetap manggung. Dengan nahan rasa sakit yang bikin dia mau pingsan, Rina keluar toilet. "Siap, Mas," katanya sambil senyum, padahal di dalam mulutnya darah dan nanah terus ngalir. Rina naik panggung, musik dangdut koplo berdentum kencang, penonton bersorak memuja kecantikannya. Rina mulai nyanyi, tapi tiap kali dia buka mulut, rasa sakit di pipinya yang bolong makin nyiksa. Angin malam masuk lewat lubang di pipinya, bikin ngilu gigi. Di tengah lagu, Rina ngerasa ada yang gerak-gerak di langit-langit mulutnya. Geli, basah, sesuatu itu jatuh ke lidahnya. Rina mau muntahin, tapi dia lagi nyanyi. Terpaksa Rina ngelepeh benda itu pelan-pelan ke telapak tangannya pas lagi gaya muter badan. Pas dia intip tangannya, itu belatung, gemuk, putih, gerak-gerak lincah. Rina shock, dia ngehibas tangannya refleks. Belatung itu mental ke arah penonton barisan depan. Harusnya penonton jijik kan? Tapi enggak. Penonton yang kena lemparan belatung itu malah histeris seneng. "Wah, dapet ciuman dari Rina!" teriak cowok itu sambil nyiumin benda yang jatuh di bajunya yang di mata dia mungkin kelihatan kayak bunga atau glitter, padahal aslinya belatung bangkai. Rina merinding. Dia nyanyi di depan ratusan orang yang terbutakan sihir, sementara dia sendiri membusuk hidup-hidup di atas panggung. Selesai manggung, Rina langsung kabur tanpa pamit. Dia naik ojek, ngebut balik ke hutan jati tempat Mbah Suro. Dia nggak kuat, dia mau cabut susuk ini sekarang juga. Sampai di gubuk Mbah Suro, Rina gedor-gedor pintu kayak orang gila. "Mbah, tolong Mbah, sakit, cabut susuknya!" teriak Rina histeris. Wajahnya sekarang udah separuh hancur, hidungnya miring karena tulang rawannya mulai lunak dimakan nanah. Mbah Suro keluar dengan tenang sambil ngisep rokok kelobot. Dia lihat kondisi Rina dan malah ketawa kekeh. "Hehehe, udah dibilangin jangan makan pisang emas, emasnya marah, Ndu." "Cabut Mbah, saya bayar berapapun, duit saweran saya banyak." Rina nyodorin tas duit puluhan juta. Mbah Suro nendang tas duit itu. "Emasnya nggak butuh kertas, Ndu. Emasnya butuh wadah baru. Kalau mau dicabut, dagingmu yang hancur itu nggak bisa balik. Kamu bakal jadi monster selamanya." "Terus gimana?" "Ada satu cara," kata Mbah Suro, matanya berkilat jahat. "Pindahkan kutukan itu ke orang lain. Cari tumbal. Kamu harus tanam jarum bekas dari dagumu ini ke dagu perawan lain sebelum matahari terbit. Kalau berhasil, cantikmu balik, busukmu pindah ke dia." Rina terdiam. Dia ingat Siska. Siska yang ngejebak dia pakai pisang emas. Kebencian Rina memuncak. "Ajarin saya caranya, Mbah." Di gubuk Mbah Suro, ritual pencabutan sementara dimulai.
Mbah Suro nggak pakai tang atau alat medis. Dia cuma ngejilat jempol tangannya, terus nempelin jempol itu ke dagu Rina yang bolong dan bernanah. Mulut Mbah Suro komat kamit baca mantra pemanggil jin. Keluar, keluar. Perlahan ujung jarum emas itu nongol dari sela-sela daging busuk Rina. Tapi warnanya bukan emas lagi. Jarum itu berubah jadi hitam legam, berkarat dan bau bangkai. Itu adalah wujud fisik dari dosa dan keserakahan Rina yang udah terkontaminasi. Mbah Suro nyabut jarum itu pakai giginya. Ces! Darah hitam muncrat ke muka Mbah Suro. Rina ngejerit melengking, rasanya kayak rahangnya dicabut paksa. Nih, Mbah Suro ngeludah jarum itu ke telapak tangan Rina. Tusukan ini ke dagu pesaingmu, harus nembus tulang. Ingat, waktumu cuma sampai ayam berkokok. Kalau telat, jarum ini bakal balik nusuk jantungmu. Rina ngegenggam jarum berlendir itu erat-erat. Matanya nyalang penuh kebencian. Tunggu gue, Siska. Jam 2 malam, Rina nyampe di kos-kosan Siska. Dia tahu Siska pasti belum tidur, lagi sibuk ngitung duit saweran atau video call sama gebetan barunya. Rina make masker medis buat nutupin dagu dan pipinya yang ancur, terus ngetuk pintu kamar Siska. "Siapa?" tanya Siska dari dalam. "Gue Rin, bukain dong sis, gue mau minta maaf." Suara Rina dibikin sesenggukan, akting nangis. Siska buka pintu, mukanya kaget tapi ada senyum ngejek. "Ngapain loh? Kalah saingnya kalah aja, nggak usah drama." Rina langsung berlutut di kaki Siska. "Gue ngaku kalah sis, gue salah. Gue cuma mau pamit, besok gue mau pulang kampung, berhenti nyanyi. Gue kesini mau ngasih dress panggung gue yang paling mahal buat lo, kenang-kenangan." Siska yang emang rakus, matanya hijau dengar dress mahal, kewaspadaannya hilang. "Ya udah, masuk, jangan nangis di luar, malu didengar tetangga," kata Siska sambil nyuruh Rina masuk dan ngunci pintu. Siska nggak sadar, dia baru aja ngunci dirinya sendiri bareng monster. Di dalam kamar, Siska duduk santai di kasur sambil main HP, sementara Rina pura-pura bongkar tasnya. "Mana bajunya? Cepetan dong, gue ngantuk," omel Siska. Rina berdiri pelan-pelan, dia deketin Siska. "Sis, lu tahu nggak kenapa gue pakai masker?" "Kenapa? Jerawatan atau malu lihat muka gue yang lebih glowing?" ejek Siska ketawa. Rina perlahan nurunin maskernya. "Bukan, tapi karena ini." Siska nengok, detik itu juga tawanya mati, matanya melotot horor. Di depannya wajah Rina udah separuh hancur, daging pipinya ngegantung nampalin gusi, hidungnya miring karena tulang rawannya mulai lunak dimakan nanah. "Ah!" Sebelum Siska sempat teriak, Rina langsung nerkam. Dia bekep mulut Siska pakai tangan kirinya yang bau anyir. Tenaga Rina mendadak kuat banget, kayak tenaga kuli, efek dari adrenalin dan ilmu hitam. Siska didorong sampai jatuh telentang di kasur. Siska ngebrontak, kakinya nendang-nendang. Kuku Siska nyakar wajah Rina, bikin daging busuk di wajah Rina makin sobek dan rontok ke spray Siska. Plok, gumpalan daging pipi Rina jatuh tepat di mata Siska. "Diem lo pelacur!" bentak Rina. Rina ngeluarin jarum hitam berkarat itu dari saku. Jarum itu kayak hidup, bergetar di tangan Rina, lapar minta darah baru. Siska ngegeleng-geleng histeris, air matanya deres. Dia tahu Rina mau ngapain. "Ini hadiah buat lo karena udah ngasih gue pisang emas." Rina nahan kepala Siska pakai lutut. Tangan kanannya ngarahin jarum karatan itu tepat ke dagu mulus Siska. Jelep. Rina neken jarum itu sekuat tenaga. Kulit dagu Siska yang kencang itu sobek. Jarum masuk pelan-pelan, nembus daging, nembus otot. Siska ngejerit ketahan di balik bekepan tangan Rina. Matanya memutih, badannya kejang-kejang. "Masuk, masuk lo setan!" Rina neken terus sampai jarum itu hilang sepenuhnya ketelan daging dagu Siska. Detik setelah jarum itu masuk sempurna, Rina ngerasain sensasi dingin yang luar biasa di wajahnya. Rasa sakit, perih dan panas di wajahnya tiba-tiba hilang. Rina lari ke cermin lemari Siska. Ajaib, lubang di pipi dan dagunya menutup cepat banget kayak time-lapse video. Dagingnya tumbuh lagi, kulitnya rapat lagi, mulus, putih bersinar. Wajah Rina balik sempurna, bahkan lebih cantik dari sebelumnya. Rina ketawa histeris sambil ngeraba wajahnya. "Cantik, gue cantik lagi." Sementara di kasur, Siska mengerang kesakitan. "Panas, tolong, panas."
Rina nengok ke Siska. Proses pembusukan di Siska terjadi 10 kali lebih cepat. Wajah Siska langsung melepuh, hitam dan bernanah dalam hitungan detik. Kulit wajahnya meleleh kayak lilin kena api. Siska nyakar-nyakar ukanya sendiri saking gatal dan panasnya, sampai kulit wajahnya kelupas di tangannya sendiri. Rina nyamperin Siska yang udah gak berbentuk manusia lagi. "Makasih ya sis, sekarang lo yang jadi primadona." Di luar jendela, terdengar suara ayam berkokok. "Kukuruyuk!" Rina tepat waktu. Dia selamat, tapi dia ninggalin mayat hidup baru di kamar itu. Seminggu setelah kejadian itu, berita geger. Biduan Siska ditemukan tewas mengenaskan di kamar kos. Polisi dan warga muntah pas nemuin mayatnya. Wajahnya hancur total, dagingnya lumer kayak bubur, padahal badannya masih utuh. Dokter forensik bingung, nyebutnya infeksi bakteri pemakan daging yang agresif. Kasus ditutup sebagai penyakit langka. Rina, dia pura-pura nangis histeris di depan wartawan infotainment. "Siska itu sahabat terbaik saya nggak nyangka." Aktingnya sempurna. Berkat drama itu, nama Rina makin melambung. Dia bukan lagi biduan kampung, dia diundang ke TV nasional, dapat kontrak rekaman di Jakarta. Wajahnya makin hari makin cantik, bersinar, seolah-olah dia nyerap nyawa Siska buat jadi energi kecantikannya. Rina ngerasa dia udah menang telak, dia ratu dangdut masa depan. Sebulan kemudian, Rina lagi istirahat di suite room Hotel Bintang 5 di Jakarta, sebelum konser Akbar Live TV. Hidupnya mewah, tapi ada satu hal yang ngeganggu dia belakangan ini. Bzz, bzz, suara lalat. Rina kesel, dia telepon resepsionis, marah-marah minta kamar disemprot karena ada lalat ijo. Housekeeping datang, nyemprot seluruh kamar, tapi bilang gak lihat ada lalat satupun. Rina duduk sendirian di sofa, hening, bzz, nging. Suara itu muncul lagi, lebih keras. Rina nutup kupingnya, suaranya nggak hilang. Rina sadar suara lalat itu bukan dari ruangan. Suara itu berasal dari dalam kepalanya sendiri. Rina lari ke cermin. Dia senter lubang kupingnya, gak ada apa-apa. Tapi dengungannya makin kencang, kayak ada ribuan lalat pesta pora di dalam otak Rina. "Pergi, pergi!" Rina mukul-mukul kepalanya sendiri sampai pusing. Malam konser Akbar Ratu Pantura. Panggung megah, lampu sorot ribuan watt, disiarin live. Rina pakai gaun emas yang gemerlap. Dia cantik banget, nggak ada cacat sedikit pun. Penonton bersorak pas Rina naik panggung. Musik intro mulai, Rina senyum, siap nyanyi. Tapi pas lampu sorot ngarah ke penonton barisan paling depan, VIP, Rina terpaku. Di kursi VIP, duduk seorang wanita pakai masker medis yang udah kotor darah. Wanita itu buka maskernya pelan-pelan. Itu Siska. Tapi Siska yang udah mati. Wajahnya tengkorak berbalut daging busuk, matanya bolong satu. Siska nggak tepuk tangan, dia cuma ngangkat tangannya, nunjukin sesuatu ke Rina. Di tangan mayat Siska, ada pisang emas yang udah busuk dan dikerubungin lalat. Siska nyeringai, atau setidaknya mencoba senyum dengan bibir yang udah hilang, lalu mulutnya gerak tanpa suara. Waktunya bayar. Rina gemeteran di atas panggung. Musik udah jalan, tapi dia nggak nyanyi. "Mbak Rina, masuk!" teriak floor director dari bawah panggung. Rina mau buka mulut buat nyanyi, tapi tenggorokannya kerasa penuh. Rina batuk. Dia pikir bakal muntah darah. Ternyata yang keluar dari mulutnya adalah jarum emas. Tring! Jarum itu jatuh ke lantai panggung, kena mic. Suaranya kedengaran jelas di sound system. Penonton bingung. Rina batuk lagi, lebih keras. Kali ini segenggam jarum emas keluar dari mulutnya. Darah mulai ngucur. Rina jatuh berlutut. Dan horornya mulai. Kulit Rina yang mulus itu mulai timbul benjolan-benjolan kecil di seluruh tubuh. Ribuan benjolan. Pop, pop, pop. Benjolan itu pecah satu-satu. Dari setiap pori-pori kulit Rina, pipi, tangan, leher, kaki, keluar jarum emas. Jarum-jarum itu nembus kulitnya dari dalam keluar. Penonton histeris. Mereka pikir ini atraksi debus atau sulap gagal. Rina ngejerit, tapi suaranya ketahan karena lidahnya udah ketusuk ratusan jarum dari dalam. Tubuh Rina kaku. Dia nggak bisa gerak.
jarum-jarum emas itu terus keluar sampai nutupin seluruh kulitnya. Terus perlahan jarum-jarum itu meleleh. Cairan emas itu ngelapisin tubuh Rina, mengeras. Rina ngerasain panas luar biasa. Dia mau mati, tapi jantungnya dipaksa tetap berdetak sama ilmu hitam itu. Dia nggak dibiarin mati, dia dihukum buat cantik abadi. Dalam hitungan menit, di tengah panggung live TV itu, Rina berubah jadi patung emas berbentuk manusia yang sempurna. Wajahnya cantik, posisinya berlutut memohon ampun. Tapi di dalam lapisan emas itu, Rina masih sadar. Dia masih hidup, terperangkap di dalam tubuh yang kaku, gelap dan panas. Kamera TV ngezoom ke wajah patung Rina. Dari sudut mata patung emas itu menetes satu tetes darah kental. Epilog. Patung Rina sekarang dipajang di sebuah museum misteri di pinggiran kota. Orang-orang bayar mahal buat lihat patung biduan emas. Nggak ada yang tahu, tiap jam 12 malam, kalau suasana sepi, dari dalam patung itu terdengar suara dengungan lalat dan isak tangis yang lirih banget. Dan di pojokan museum sering terlihat sosok kakek tua, Mbah Suro, yang senyum sambil ngitung duit tiket masuk. Cantik toh, cantik ababi, bisu selamanya. Dan itulah akhir dari cerita kali ini. Menurut kalian gimana? Kalau kalian ngerasa cerita ini nggak cuma sekedar serem, tapi juga ninggalin rasa aneh, rasa kayak ada yang merhatiin dari kejauhan, maka mungkin kalian bukan satu-satunya yang dengar cerita ini malam ini. Sekali lagi aku ingetin, kalau kalian punya pengalaman horor atau cerita yang sampai sekarang masih kalian simpan sendiri, kalian bisa kirimkan ke email sunyiwara.official@gmail.com. Karena di Sunyiwara, semua berawal dari sunyi, kemudian menjadi wara. Aku pamit, sampai ketemu di cerita Sunyiwara berikutnya. Dan ingat, kalau malam makin sunyi, belum tentu kalian benar-benar sendiri.